Ya, baik. Selamat sore Pak Hengki, selamat sore Pak Frans Viono, sahabat Sore. senior saya. Ya, jadi kita saat ini baru bertiga, tidak apa-apa karena bagaimanapun juga untuk berbuat kebajikan kita tidak perlu menunggu rame-rame, bahkan sendiri pun kita bisa melakukan kebajikan. Ya, jadi tadi saya ulang kembali, saya bertemu dengan Pak Hengki di Instagram ya, kalau tidak salah ya. Betul Pak Hengki ya. Jadi kemudian saya ketemu dengan beberapa teman juga di Facebook dan beberapa teman di LinkedIn juga ya. Di mana kita memiliki suatu intensi yang sama untuk dapat memberdayakan ya masyarakat Indonesia sebagai klien, sebagai pengguna jasa polis asuransi. Kemudian juga agar industri ini lebih dapat dipercaya dan dapat bermanfaat ya bagi masyarakat luas, karena bagaimanapun juga secara legal, secara nilai, eh, bisnis asuransi adalah bisnis yang baik ya. Makanya diperbolehkan oleh pemerintah. Dan kemudian saya pun juga saat ini hampir 4 dekade dalam industri ini. Oke, Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Pak Hengki mulai dulu saja. Apa yang Pak Hengki alami ataupun menolong, apa kasus-kasus apa yang saat ini Pak Hengki jalani ataupun yang Bapak sedang tolong masyarakat luas? Silakan Pak. Masih mute Baik, podcast. Pak. Ya, silakan Ya, Pak Hengki. baik, Pak. Pak Freddy, terima kasih sebelumnya. Ini suara saya kedengar, Pak ya? Siap, kedengaran Pak. Silakan. Ah, kedengar, baik, Iya, Pak. cuman Sebelumnya, kameranya aja terlampau terlampau, jadi Bapak naikin lagi supaya lebih ya oke, siap. Lebih dikit ya, lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, ya. siap. Oke. Makasih Pak. Monggo Pak. Jadi, sebelumnya saya ucapkan nih sama Pak Freddy, Pak Andreas Freddy yang Ya, sudah istilahnya memberikan ruang lah sama kita, yang memberikan apa namanya, apa, memfasilitasi artinya kan. Jadi, saya di sini ini sebenarnya apa dibilang konsultan mewakili ataupun ya mewakili ataupun lawyer ataupun mewakili siapapun. Mm, ya jadi saya di sini mewakili sebelumnya ini adalah keluarga saya dulu nih yang menjadi korban gitu jadi oke. setelah itu adalah istilahnya dari keluarga-keluarga yang lain mendengar gitu kan Ya. klaim-klaim ini kan banyak yang bermasalah banyak yang ditolak gitu jadi saya tidak bisa nggak usah sebutkan lah perusahaan apa Ya, mungkin di sebaiknya janganlah. Instagram itu Kalau bisa ya oke, bagus Pak. Kalau di bisa warnanya Instagram boleh Pak, pakai warna aja ya, warnanya. warna aja gitu Ya. ya. Ada beberapa warna yang mungkin sedang ramai saat ini. Ada warna biru, Hmm. ada warna hijau, ya macam-macam lah gitu ya. Warna Nah, merah ada jadi nggak warna merah? warna merah ada juga Ada gitu. juga. Ada, Oke. tapi cuma ya mereka udah istilahnya adalah diselesaikan gitu kan. Ya, Nah, cuma untuk saat ini yang masih agak membandel itu ya warna biru ini. Nah, saya oke. sampaikan di sini. Gimana kasusnya Pak? Jadi kasusnya ini secara administrasi nasabah itu sudah ikut polis sudah melewati 2 tahun Pak. Itu yang pertama. Oke. Nah biasanya kan kalau asuransi kalau belum 2 tahun istilahnya ketat lah gitu investigasinya atau Ya, ketat prosedurnya gitu. ya, Nah jadi ini sudah lebih 2 tahun. Selain itu setelah diverifikasi ke rumah sakit tidak ada riwayat. ya. Dibantah rumah sakit. Namun perusahaan bertahan nggak mau bayar. Akhirnya sengketa ini berlanjutlah di pengadilan. Hmm. Nah, puji Tuhan juga di pengadilan nasabahnya sudah menang. Hmm. Sudah menang, akhirnya perusahaan naik lagi banding gini. PT Nah, dari PN ke PT. PT ya, ke Ya. PT. Nah, ini pun masih menunggu. Nah, jadi karena nasabah ini juga sudah frustasi, itulah akhirnya mereka sampai ke Jakarta, datang ke sana. Hmm. Jadi sebenarnya mereka datang ke Jakarta itu bukan hanya untuk minta klaimnya dibayar, tapi mereka itu pengen aspirasi mereka itu ya ditanggapi sebenarnya. Oke. Perusahaan jangan menutup. Nah, Hmm. selama ini komunikasi yang kita lihat, Pak, Hmm. perusahaan-perusahaan asuransi itu kadang-kadang kalau ada penolakan, mereka itu tidak mengayomi, tidak membuka. Nah, itu jadi mereka kayak memberikan tembok pemisah. Waduh. Jadi, Iya, iya. itu kebanyakan, Pak. Jadi Ah. ujung-ujungnya mereka harus ke pengadilan gitu. Padahal, Oh. Pak, ya maaf kata, Pak. Ah. Di polis itu kan sudah ada klausul kalau ada sengketa diselesaikan dulu secara musyawarah. Kami Iya. itu sebenarnya sudah sering menagih itu. Mana musyawarahnya? Hmm. Mana Hmm. kita berbicara duduk, duduk Hmm. bukan untuk ini loh saling membela istilahnya Iya. Untuk mendengarkan bersilaturahmi satu gitu ya. sama sama lain. Ya, Iya, ya. betul, Pak. Oke. Nah, jadi saya dapat juga ini bocoran ada juga teman yang kemarin dari Medan sudah gugat karena udah frustasi, dia Ah. tinggal menunggu kasasi. Akhirnya klaimnya
ya berdamai lah. Tapi Hmm. dia sangat kecewanya kenapa berdamai itu udah mau sampai kasasi. Sudah Ah. lama menunggu 1 tahun lebih. Hmm. Kenapa perusahaan sengaja kayaknya seperti sengaja untuk menahan hak-hak nasabah. Hmm. Begitu, Pak. Oke. Oke, nama nasabahnya bisa disebutkan aja, Pak. Dengan nama misalnya Pak Bambang gitu atau siapa, sebut aja. Nah, nama nasabahnya yang di perusahaan biru ini Ibu si Ami itu sudah ada di apa di Instagram saya itu. Nah, itu Oh, ada. ada ya, ada. Jadi Ya, sudah menang di pengadilan negeri, kemudian perusahaan asuransi naik ke pengadilan tinggi ya. iya, Oke, baik, baik. Dan kemudian perusahaan asuransi sendiri tidak mau menerima ya, tidak mau menerima kehadiran nasabah yang datang ke kantor ya, tidak mau iya, mendengar aspirasi, membuka pintu. Bukankah semestinya perusahaan asuransi manapun sesuai dengan aturan OJK mereka memiliki internal dispute resolution kan? Jadi mereka mesti betul. mendengarkan, mesti terima dan kemudian mesti dicatat kan, mesti dicatat, mesti direcord kan? Mesti direcord nama nasabahnya siapa, kemudian kasusnya apa, kemudian diskusi lah mereka. Kalau misal tidak ada titik temu, maka biasanya apa si IDR ini internal dispute resolution mencatat dan kemudian Bapak Ibu saat ini kita sepakat untuk tidak sepakat ya. Kemudian data ini kami akan laporkan ke OJK. Bapak Ibu bisa melanjutkan kasus ini ke telepon 057 atau berapa ya, saya nggak tahu juga persis ya. Nah, Iya. kemudian saya sangat kecewa ya, sangat kecewa. Bapak ceritakan sedikit nggak mengenai Pak, kasusnya bagaimana sih? Kenapa perusahaan asuransi ini menolak? Kenapa? Karena katanya ada suatu mungkin eh, apa penyakit yang sudah diderita atau bagaimana Pak? Iya, mereka artinya mempunyai istilahnya alasan Hmm? itu sudah ada sakitnya itu satu, Pak, sudah ada Jadi sakitnya. sudah ada existing lah, existing Iya. condition ya. Oke. Nah, Kemudian, terus yang kedua kalau tidak salah itu ada data tidak sesuai, hmm. entah itu data penghasilan atau pekerjaan. Nah, itu kebiasaan mereka, Pak. Iya, Jadi iya, iya. Iya. nah, cuma kan Modusnya, gini. iya, iya. Nah, cuma kita bingung. Nah, Itu kan secara perjanjian kan ada yang namanya incontestable period atau masa betul. uji Ada dua waktu tahun. dua Iya, tahun. Kalau misalnya sudah lewat itu, maka segala alasan yang ada itu mesti dianulir oleh perusahaan asuransi. iya. Oke. Sebenarnya itu adalah garansi sebenarnya. Cuma Ya. kita aneh gitu. Jadi Nah, kadang kami itu berpikir jangan-jangan perusahaan tuh nggak punya uang untuk membayar klaim. Tapi mereka banyak modusnya, Pak. Selama ini mereka bayar pihak ketiga ini. oh, Bagaimana caranya supaya klaim itu tidak cair? hmm, Nah, itu kebanyakan modus-modus mereka. Tapi ujung-ujungnya setelah masuk gugatan, setelah masuk pengadilan, akhirnya dibayar juga. Baru oh, mereka di situ membayar. Kan kita iya, sakit iya. hati di situ, Pak. Iya, iya, iya. Ini terus saja tidak sesuai dengan apa yang saya yakini sebagai prinsip Atmos Kutit ini. Bahwasannya tadi disampaikan bahwasannya perusahaan asuransi menolak karena menganggap nasabah sudah menderita suatu penyakit ya, jadi pre-existing condition. Yang Iya, kedua eh, apa menginformasikan data yang salah, entah penghasilan segala macam. Terus terang aja ini suatu hal yang sering dilakukan oleh perusahaan asuransi. Itu alasannya yang sering dipakai oleh mereka untuk dapat menolak klaim ya. Nah, tadi ada incontestability clause ya. Itu satu hal yang mesti dijalankan oleh perusahaan asuransi. Kalau misalnya sudah waktunya 2 tahun, maka segala macam informasi yang keliru dan itu segala macam ya itu sudah mesti di waive atau dihapuskan. Tapi kemudian asuransi masuk lagi ke pengadilan negeri dengan tujuan supaya tanda petik memperpanjang ataupun apa ya istilahnya membuat buying time ya. Nah, sampai akhirnya mungkin nanti dikasasi barulah mereka memberikan apa mencoba menawarkan pembayaran ya. Nah, ini saya pikir suatu mental ya, secara pribadi saya pribadi ya, saya sebagai praktisi ya, saya pikir ini mental yang tidak baik ya, mental yang saya pikir pecundang ya, yang semestinya tidak ada dalam industri ini ya. Kalau katakanlah memang misalnya bayar, bayar. Kalau enggak ya sudah enggak bayar. iya, Ya, bahkan sampai ke langit ke padang pun ya, itu disampaikan kan di Uber kan. Tapi kalau katakanlah tadi ada kesalahan penjualan daripada agen asuransi ya yang katakanlah asal jual saja, asal mengisi form ya, asal mengisi data dan segala macam itu saya pikir itu kesalahan yang semestinya apa ya diakui oleh siapa? Oleh si perusahaan asuransi ya dan kemudian tidak apa ya, tidak apa ya, tidak melempar kesalahan tersebut
kepada tertanggung ya. Jadi itu yang saya pikir eh, perusahaan asuransi saya lihat punya cara rekrutmen agen yang tidak tepat, sembarangan, kemudian cara pendidikannya pun juga tidak baik ya. Baik itu dia punya materi pelatihannya, ya kemudian dia punya durasi pelatihannya, saya pikir tidak memadai ya. Jadi ini yang saya pikir perlu katakanlah dibenahi ya sehingga industri ini menjadi lebih baik ya. Tapi saya senang sekali Pak Hengki dapat membantu konsumen-konsumen tersebut agar kita dapat membenahi ya membenahi karena bagaimanapun juga perlu orang-orang yang jujur yang tak tahu ya kemudian yang berani yang tidak punya intensi pribadi untuk dapat membantu masyarakat luas dan juga membenahi industri ini baik dari luar maupun dari dalam. Kalau saya pun dari dalam ya dan juga saya juga bisa membantu konsumen-konsumen yang apa yang punya permasalahan tersebut ya. Tapi kalau saya lihat faktanya dan kalau misalnya ternyata ada faktanya yang ternyata tidak tidak baik ya maka saya pun juga akan mundur. Ada beberapa kasus yang dari nasabah yang minta bantuan saya, kemudian ternyata ada beberapa hal yang kurang pas ya dan kemudian akhirnya saya pun juga mundur. Tapi kalau once ada beberapa case juga dari Palembang, dari Surabaya di mana saya bisa bantu, saya pun bantu dan akhirnya asuransi tersebut akan akhirnya apa ya, soft ya dan cair itu semuanya. Jadi saya bilang sama mereka secara pendekatan pribadi kepada saya punya teman-teman di industri perasuransian. Ya ini kamu punya keliru nih, kamu punya kesalahan, kamu punya sistem yang keliru untuk dapat masakannya. Akhirnya mereka menyadari ya, akhirnya pun mereka apa? Ya sudah kita selesaikan dengan mufakat tapi kemudian ini di apa diredam tidak perlu sampai ke expose ke publik ya jadi ya udah ini untuk menjaga niat baik sama satu sama lain ya gitu jadi saya pikir boleh juga Pak Hengki jadi itu kasus pertama ada kasus lain-lain Pak Hengki ada berapa kasus yang Pak Hengki tangani saat ini mic-nya Pak mic-nya Ya maaf Pak, ya banyak sih Pak. Kalau ah kasus tuh banyak. Ini ada juga kasus lucu nih di asuransi eh, hijau merah. merah oh merah Awalan A kita bilang ya A ya sama A dari Amerika belakangan. ya Nah, ya. Jadi ini hanya apa ini Pak ya? Hanya dia lupa contreng Pak, lupa ah contreng ah punya polis lain. Padahal kan kita nggak usah munafik lah. Kadang ah polis itu kan agent juga yang mengisi. Kadang nasabah iya itu kan iya nggak paham-paham diisikan gimana iya supaya cepat. iya Nah, cuma kita itu udah pernah ke kantornya, cuma mereka itu bertahan nggak mau bayar katanya. Wah ini nasabah tidak jujur ini. Nah cuma kita kebingung. Oke lah ah dia ah tidak jujur punya polis lain. ah Kita secara logika aja gini ya Pak ya. ah Kita aja kalau sering naik kendaraan transportasi, entah naik pesawat, naik ah kereta api. Kadang kan kita nggak sadari, kadang kita itu beli polis juga loh di situ. iya iya Nah, betul betul kalau sedetail itu perusahaan mempermasalahkan kita punya polis lain, apa apa dampaknya gitu? Apakah iya karena iya dia punya polis lain, apakah dia menipu atau apa? Kalau saya bilang ya kalau dia memang menipu atau memalukan kematian, oke lah wajar lah. ya Tapi fraud kalau itu dia punya, fraud ya iya fraud fraud, ya iya. Tapi karena punya polis dia lupa contreng, hanya lupa contreng gitu kan? Ini kan lebay banget, berlebihan kali waduh mencari-cari alasan ya ini gitu. case siapa nama nasabahnya yang merah ini Nah, ini sudah masuk ke gugatan Pak atas nama Ibu Petina, Ibu Petina. oh Itu sudah waduh masuk ke ini, sudah masuk gugatan. Ini udah mediasi. Kita nggak tahu ini kemarin, kemarin itu saya dapat bocoran ada penawaran lah, tapi jauh banget gitu. Jadi saya bingung. Ini kan kesalahan bukan kesalahan fatal. Kalau misalnya dia ada sakit-sakitnya yang mungkin apa, oke lah dengan pembuktian. Ini tidak ada sakitnya, tapi anehnya di asuransi lain itu dibayar. Itu kecil nilai klaimnya kan udah kecil, Pak. Ini malah didiskon lagi, dipotong lagi. Ini kan Enggak. kalau Jadi kita gini, bilang, oke, saya coba ah, tanggapi case-nya Pak Hengki ya terkait dengan masalah ya, dia tidak mencontoh bahwa dia punya polis lain ya. Saya iya, pikirnya agak lucu mm-mm, ya. Setahu saya ya, sepanjang tidak memperbesar resiko ya, iya, tidak mempengaruhi ya, apakah nanti underwriter mau terima apa tidak. Kalau dia centang polis pun pasti underwriter nggak ada masalah, saya pikir ya, nggak ada masalah. Itu nggak akan betul. mempengaruhi si underwriter mau terima apa tidak kan. Ya, jadi tidak mempertinggi resiko. Jadi saya pikir memang tadi yang paling disampaikan asuransi merah ini, saya pikir ini memang punya karakter yang tidak baik ya, tidak baik ya. Jadi apa urusannya saya punya polis lain
dan kemudian tidak mempengaruhi risiko, ya nggak ada masalah mestinya. Waduh, ini kita punya akan hadir nih seorang pengacara teman saya nih. Ini Pak Ivanto Davis. Eh, Selamat sore, Om Ivanto Davis ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sore, Bang Sore-sore. Freddy. Ya, ya. Jadi ini ada cerita lucu Om Ivanto dari Pak Ya, Hengki di Medan ini ya. Jadi nasabahnya lupa contreng ya bahwasannya dia punya polis lain ya. Jadi asuransi ini menolak klaim nasabah ini karena cuman lupa bahwa nasabah ini punya polis lain dan ini tidak mempengaruhi tingkat risiko. Kok kok tidak mau bayar klaimnya gitu loh. Gimana menurut Om? eh, kalau itu kan typo itu suatu kesalahan yang sifatnya innocent kan, bukan suatu Ah, yang harus secara hukum juga langsung dijudge itu melakukan kesalahan hmm, atau melanggar kontrak yang ada. hmm. Jadi seharusnya sih asuransi nggak bisa menolak begitu saja, Pak Freddy. Ya, berlebihan lah saya pikir nih ya. Saya pikir berlebihan ya. Iya. Saya setuju sekali. Jadi walaupun saya bukan pengacara, sebagai seorang praktisi ya, yang saya pikir hal ini tidak mempengaruhi, tidak mempertinggi tingkat risiko si nasabah. Jadi tidak akan mempengaruhi keputusan underwriter ya, kecuali material facts ya yang sangat-sangat fatal ya. Tadi misalnya sudah punya penyakit tapi dia tidak akui ya. Kemudian dia sudah menderita sesuatu ataupun kondisi apapun ya dia tidak cerita, itu tuh mungkin akan berpengaruh pada keputusan underwriter. Jadi ini sangat menyedihkan oleh perusahaan asuransi yang warna merah. Jadi begitu Pak Hengki. Jadi berjuang aja Pak Hengki. Jadi nanti rekaman ini saya akan coba sampaikan, saya akan upload di Guru Asuransi. Oke. Eh, Pak Irfan R. Harun ini sahabat saya juga di Facebook ya. Kita sama-sama berjuang. Ya Pak Irfan. Oke, Ya, silakan Pak halo, Irfan. selamat sore, Pak. Selamat sore, silakan Pak Irfan kalau misalnya mau menanggapi. Oh ya, enggak. Saya mau tanya nih, Pak. Ini, Ah, saya punya juga kasus nih, Pak. Kebetulan dibuka saya aja Pak kameranya Pak, silakan Pak. Oke, baik, Pak. Sebentar, Pak, Ya, ya. biar kita saling tegur sapa ya. Ini suatu hal Ya, yang ya, baik Pak. ya, silaturahmi ya. Karena kita Iya, punya tujuan sama untuk kebaikan ya. Ini bukan hal yang gelap ya. Ini bukan hal pertemuan gelap, ini pertemuan terang ya. Ya, karena Terbuka ini kita Pak, terbuka. ini terbuka untuk hal kebaikan ya. Jadi bukan hal yang tidak iya nih. baik. Nah, saya agak gaptek nih kalau soal, soal ini nih, nyalain kameranya gimana Oh, nih. ada mungkin karena kameranya canggih banget kali. Oh, no. Ya, nggak apa-apa Pak, sambil silakan tuh. Oke, Disampaikan aja jadi Pak, gini, silakan. Pak. Eh, Kebetulan saya ada ini, Pak, peserta asuransi ya, debitur ya. Ya, Dia kebetulan kasusnya ini AJK, Pak, asuransi jiwa kredit. ya, Eh, Kita kan ada namanya SPK, Pak, ya, surat pernyataan kesehatan. ya. Nah, di surat pernyataan kesehatan itu dia mencontreng tidak, Pak. Oke. Nah, kemudian setelah melewati contestable period, Pak, ya, setelah Ah, melewati 2 tahun, mm, ternyata dia meninggal akibat penyakit PEC. oke. Nah, tapi kan dia sudah melewati 2 tahun, Pak. Iya, Nah, itu gimana, Pak, ya? ya. Kalau apakah dia dia melanggar utmost good faith atau karena dia sudah melewati contestable period maka klaimnya menjadi claimable, Pak. Nah, gimana tuh, Pak? Mohon. Oke, Dan, saya serahkan dulu kepada para pengacara nih, pengacara Om Ivanto. Monggo, Pak. Eh, SPK itu kontennya apa aja, Pak? Pak siapa tadi, Pak? Maaf, Pak Pak. Irfan Irfan, Harun, Pak. Irfan. Ya, Pak. Bapak. Apa Ya, isi SPK itu? di SPK itu menanyakan apakah Anda saat ini sedang menjalani rawat inap, rawat jalan, atau menderita suatu penyakit, misalnya jantung, kanker, tumor, hepatitis, dan sebagainya, diabetes, dan sebagainya lah, Pak. Ada beberapa list penyakit, Pak. Nah, dia jawab tidak, Pak. Tapi pada Kemudian saat ada dokumen lagi nggak yang diminta dari situ? Mungkin bisa dia minta medical check up terhadap suatu, walaupun statement itu dikatakan tidak semua. Hmm, Karena kalau saya lihatnya seperti ini, Pak. Ini sepertinya hanya apa ya? Kalau bisa saya katakan, ke jawaban Bapak tidak itu tidak dikonfirmasi lebih lanjut oleh si pihak asuransi. Harusnya ini yang saya bilang, oke. Atmos Good Faith itu harus berjalan, Pak. Nggak bisa Oh, sederhana itu melihatnya. Jadi oke. eh,
kalau asuransi serta-merta setelah 2 tahun masa period itu berlewat, nggak bisa asuransi mentolak aja, Pak. Harus berikan alasan dulu. Mungkin Pak Irfan bagusnya tanyakan ke pihak asuransi dasar penolakannya itu apa. Oke, baik Pak, baik Nah, Pak. kita baru nanti akan tahu dari lebih jauh dari situ apa sih yang mendasari pihak asuransi kenapa menolak. Nah, nanti dari jawaban itu kita bisa lakukan klarifikasi lebih lanjut, Pak, terhadap pernyataan tersebut. Oh, baik Pak, baik Pak. Harus punya alasan. Jadi kalau mau menolak, kalau hanya lisan juga nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Mereka Hmm, buat dulu tertulis, nanti kita pelajari, kita analisa lebih lanjut, baru kita follow up lagi. Apa sih oke, dasarnya? Nah, di oke, situ hak kita untuk mendefense apapun pernyataan yang asuransi berikan. Ini oke, yang disebut sebenarnya utmost good faith, Pak. Utmost good faith itu harus resiprokal sifatnya, tidak sepihak. oke. Coba saya mungkin kasih info tambahan ya Pak ya. Jadi dasar penolakan asuransi karena pada saat meninggal, kebetulan kan salah satu dokumennya ada resume medis Pak. Nah di resume Ya, medis yang diisi oleh dokter, itu ada keterangan bahwa si pasien atau si peserta telah menderita penyakit jantung sebelum dia akad kredit Pak. Itu sifat dasar penolakannya Pak. Jadi meskipun masa asuransi sudah 2 tahun, oleh asuransi tetap ditolak karena melanggar utmost good faith, Pak, meskipun sudah melewati contestable period gitu sih, Pak. Karena keterangan nah, dan resume medis sih, Pak. nah itu yang kalau saya lihat. Jadi jawaban tidak itu pada saat SPK itu atau SPPJ lah kita sebut ya. Iya, Itu Pak. diberikan oleh pihak asuransi, ini kesalahan asuransi. Kenapa dia tidak meminta data Hmm. melakukan medical check up, Pak? Harusnya dia minta dulu data. Nah, Eh, ini kesalahan dari sisi penutupan. Dia tidak Oke, Pak. menerima secara baik SPK itu, hanya seolah-olah itu dianggap acceptable. Pada saat terjadi klaim atau meninggal pihak ini, ternyata analisa pihak rumah sakit sudah menderita penyakit sebelumnya. Oke, Ini yang oke. buat saya seharusnya tidak bisa menolak seperti itu. Kesalahan mendasarnya pada saat penutupan, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak Oke, oke, Irfan. Pak. Iya, Pak. oke, Oke, sebentar baik, Pak, baik. saya ingin coba tambahkan sedikit ya. Saya coba Ya, tambahkan baik, sedikit Pak. ya. Jadi memang kita mesti membaca kembali ke dalam dia punya clauses tersebut yang namanya incontestability clause ya. Betul Oke. bahwasannya bila mana sudah melewati jangka waktu tertentu, Iya. maka perusahaan asuransi tidak bisa mempermasalahkan segala sesuatu yang mungkin dibaca lagi ya, yang keliru dinyatakan oleh tetanggung ya sepanjang sejauh mana ya. Kalau katakanlah misalnya tadi ya, ini Om Ivanto kita bisa tukar pendapat ya. Bisa saja ini misrepresentation ya. Hmm. Tapi kalau yang namanya undisclosed ya, undisclosed ya, itu bisa saja tanda petik udah menjadi apa? Gross negligence apa ataupun suatu hal yang apa yang menuju ke atmosfer tersebut ya. Kalau kalau misalnya tadi dia kalau dia Pak tidak Freddy, saya tahu potong nih, Pak Freddy. ya Saya gimana nggak silakan. setuju kalau dikatakan tuh non-disclosure itu jatuhnya. Hmm. Inilah yang kewajiban asuransi pada saat SPK itu diisi, harus pihak asuransi mengklarifikasi apapun yang ada di SPPK Om, tersebut. Om Ivanto, kalau Ya, katakanlah nilai sum insurednya mungkin besar, Betul, Pak. mungkin akan diadakan medical Medis. check up, ya Betul. medical check up ya. Tapi kalau nilai uang pesangonnya kecil, minor, yang biasanya apa? Maka apa? Percaya saja kepada apa yang tertulis dalam SPAJ ataupun SPK tersebut ya. Dimana kalau misalnya memang itu kesalahan-kesalahan minor, memang si tertanggung tidak tahu dan kemudian juga mungkin dapat dinyatakan itu diisi oleh agennya supaya itu polisinya bisa lebih cepat saja dikeluarkan atau yang iya, penting komisi keluar ya. Saya pikir ini bisa coba debatable. Tapi kalau kata misal Betul. seseorang yang sudah paham, ya saya punya penyakit jantung misalnya, oke, kemudian dia membaca dong, membaca. Ini saya pikir sih mungkin salah agen juga ya pada waktu menjual tidak membantu menjelaskan satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam SPK ataupun dalam SPAJ, sehingga untuk mempercepat ya sudah Bapak tulis saja tidak gitu ya, begitu. Sehingga Ya, alhasil apa? Salah kan gitu loh. Tapi kalau agennya menjelaskan, Bapak kemarin Bapak punya penyakit medis apa punya rekam medis nggak punya riwayat nggak penyakit jantung? Oh punya Pak, saya punya waktu beberapa lalu. Kan dia pasti tahu kalau punya penyakit yang besar, dia tahu deh ya. Nah berarti apa? Iya, ya. kan gitu. Nah berarti saya pikir ini khawatirnya karena demi target ya, agen-agen ini ya apa ya, apa mempercepat saja asal isi aja. Mungkin begitu Pak Irfan. Ya saya pikir Betul. begitu. Ya, makasih.
kalau saya perhatikan, kebetulan kami kan di sektornya AJK, Pak ya. Jadi kalau Ya. saya lihat sih banyak petugas bank atau petugas leasing ya, multi finance itu yang mencontreng itu sepertinya mereka, Pak. Karena kalau saya lihat ya, Oh, ya iya itu iya. yang saya temukan tuh ada kejanggalan di SPK-nya kok apa kadang-kadang contrengannya berbeda dengan misalnya bolpen tanda tangan sih eh Oh, atau Ya si ahli waris. ini kan clear bukan kesalahan Pak Irfan artinya. ya berarti Inilah yang saya banknya bilang tadi. yang mengisi Iya, itu. Iya, Pak iya, ya. Begitu. Jadi Izin, Adminnya kalau otomatis satu itu Pak Irwanto ya. iya Pak, Ya, iya Pak. ya. Pokoknya di SPK itu ada pernyataan Pak bahwa apabila saya tidak memberikan keterangan yang benar, maka saya bersedia klaimnya ditolak lah kurang lebih. Kalau ada pernyataan seperti Enggak itu Pak. serta Nah, itu. merta seperti itu Pak, karena ini kan sifatnya kontrak baku. Kalau pelaku usaha Oke, memang selalu defense-nya disclaimer seperti itu Pak. oke Pak, oke Pak. Kita harus larikan ke atmosfer survei tadi. Pelaksanaannya kedua pihak sudah patuh, sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah dipastikan atau ditentukan belum. Oke Itu yang Pak. saya bilang tidak bisa asuransi serta merta seolah-olah apa namanya menolak begitu saja, walaupun ini secara kredit gitu ya, itu bagian tanggung jawab bank juga yang harus ikut berperan di sini Pak. Oke, Karena baik baik. mungkin banknya juga nggak tahu apa-apa, ya Bapak dianggapnya nasabah kecil juga, ya sudah mentolak aja. Ini yang saya bilang praktek-praktek seperti ini sering terjadi Pak. Jadi Betul pihak Pak. asuransi, coba kalau nilainya besar, seperti yang Pak Freddy ini bilang tadi. biasanya gini, saya lihat ini asuransi jiwa kredit yang pensiunan ya, para pensiunan yang eh, dia mau mengambil pinjaman di bank, kemudian dia punya apa tanda petik, dia punya kolateralnya, eh, ada nilainya kan segala macam. Yang penting apa? Si bank ini otaknya memang asal otak bisnis doang. Yang penting Betul ada Pak. yang cover, ya udah gua jual aja kan itu. Padahal dia nggak tahu ini permasalahan tersebut yang bisa menimbulkan dispute di kemudian hari. Saya sangat sedih juga dengan perilaku teman-teman di perbankan nih yang mohon maaf ya Yes, merusak citra industri perasuransian itu sendiri loh itu betul Pak. Betul Pak. gitu. Jadi ya mungkin nanti kita lanjutkan saja Pak Evan. Jadi Ya kelihatannya Pak. memang ini kesalahan-kesalahan perbankan ya kalau misalnya asuransi tidak mau bayar ya Hmm, mestinya banknya yang dikejar kan karena banknya yang betul ngisi Pak. gitu loh. Oke, baik baik. Makasih Pak. Gitu Pak Evan. Oke. Bisa di Kasih follow Pak. up itu Pak Irfan. Jadi surat buat minta dulu surat pernyataan bahwa alasan dia itu apa namanya menolak melalui bank. Kemudian Bapak lakukan komplain, menjawab pernyataan secara teknis maupun secara penutupan. Nah, di situ Bapak sampaikan bahwa penutupan melalui Anda, saya Hmm, bukan orang yang ngerti asuransi, ya, normatif sekali aja Pak, yang ya, normatif betul Pak, betul. sifatnya. Nanti Ya. kita lihat Hmm, gitu. Kalau memang harus perlu mempergunakan, bukan berarti harus menggunakan saya ya Pak sebagai lawyer ya, ya. ya, Ya, dua-duanya disomasi, ya, baik banknya maupun asuransinya. Itu sih Pak ya, Ivan ya. sarannya. Oke, baik. Ya, jadi memang yang agak sedikit unik atau lucu lah Pak ya. Jadi gini Pak, kan eh, kalau uang pertanggungan tertentu, ya nilai uang pertanggungan tertentu kan dia malah tidak mengisi sama sekali Pak. Istilahnya di guarantee of acceptance ya Pak Freddy ya, atau Hmm. free cover limit ya, mungkin Pak Freddy Ya, familiar ya. dengan istilah Ya. itu. Nah, kalau dia tidak mengisi apa-apa, meskipun dia berbohong, walaupun sudah lewat 2 tahun, dia aman Pak. Dia pasti Ini dibayar Pak, walaupun asuransi ada temuan bahwa dia pernah mengidap suatu penyakit sebelum akad ya Pak ya. Tapi kalau dia tidak mengisi di awal, dia lolos Pak. Kalau udah melewati contestable period. Nah, tetapi kalau yang mengisi SPK karena UP-nya mungkin di atas batas free cover limit, nah itu yang rawan sih Pak. Kalau dia setelah itu kan medis ya Pak. Kalau medis kan clean and clear di depan ya Pak ya, berdasarkan hasil medisnya Pak. Cuma yang sering menjadi masalah nih kalau yang ngisi SPK Pak, karena ada pernyataan bahwa apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka klaimnya bisa tidak ditolak. selesai gitu Pak. Tapi begitu pun juga yang free cover limit mestinya ada SP, ada SPAJ Dulu karena dulu dulu sih nggak ngisi Pak Ferdi sejak tapi dengan berlakunya POJK 20 kan sekarang udah wajib Pak. iya karena Kalau tidak polisi mungkin gitu. polis tiba-tiba ujuk-ujuk nongol kan tanpa adanya suatu permintaan atau suatu permohonan kan, betul ya, Ya. gitu loh. Oke. Kalau polis kumpulan biasanya mereka untuk nilai uang pertanggungan tertentu memang tidak Oh ya, kalau mengisi form itu, grup Pak. ya, grup Nah, ya. karena Oke. grup Pak ya, karena Ya kerjasama ya, dengan bank, leasing, ya ya, lembaga keuangan lah Pak. ya ya Gitu ya. sih. Oke, oke.
Pak Engki ada tambahan lagi Pak Engki. Mungkin kasus yang lain itu baru 2 kasus ya yang tadi Pak Engki sampaikan. Ya, Pak Engki kayaknya ada 10 kasus di sini. Nggak usah. Ini ya sharing Pak sama kita Pak. ada satu lagi nih Pak, Ya. kasus apa ya, gambar singa lah, generalis saya sebut aja. Oh, Nah, itu lucu juga ini karena nasabahnya telat ngantar dokumen klaim, ah, udah lewat 90 hari. Jadi mereka Hmm. bilang, oh ini sudah sudah expired. telat, iya sudah Sudah expired kadaluarsa. gitu kan. Ah, Nah, padahal sudah diberikan alasan kok, asuransi ini kok begini ya? Apa harus kita ke pengadilan supaya mereka bayar gitu kan? Ini kan jangan-jangan sudah disetting atau gimana gitu kan? oke. Kadang-kadang nasabah itu bingung. Begitu klaim, contoh lah ya, Ah, di di asuransi biru klaim. Ini contoh saya andaikan ini Pak. Ini mereka janji mereka 30 hari terlewati. Nasabah harap maklum. Tapi kalau kita telat, nasabah nggak boleh. Tapi kalau mereka telat untuk proses klaim, ada ini diskusi apa, boleh, kita harus sabar, Pak. Nah, itu ah, aneh, oke. aneh. Hmm. Sedikit saya nanggapi yang 90 hari nasabah terlambat menyampaikan dokumen klaim ya. 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 Saya pikir sepanjang ada reason, alasan, ya mengapa nasabah terlambat dan kadang-kadang ada dokumen-dokumen yang memang memerlukan waktu karena yang menyiapkan dokumen kan bukan si tertanggung, bukan si ahli waris, tapi pihak ketiga, entah itu rumah sakit, entah itu eh, kelurahan Capil. atau kecamatan atau siapapun kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya katakanlah mereka tinggal jauh di desa ataupun kota-kota yang kecil ya. Nah, jadi saya pikir perusahaan asuransi yang menolak klaim karena nasabah terlambat menyampaikan dokumen klaim, saya Hmm. pikir ini salah. Nggak ada dalam polis. Tidak ada dalam polis ya. Coba lihat dalam polis ya. Ya. Setahu saya, klaim itu akan kadaluarsa bila mana tidak diupdate selama 365 hari. Setahu saya ya. Setahu saya, Oke Pak. kalau dia tidak update ya, tidak ditanyakan lagi kan itu loh. Tapi kalau cuman masalah dokumen klaim yang 90 hari, ada nggak dalam polis? Setahu saya tidak ada itu. Ya, tidak ada. Tapi kemudian kalaupun ada, kan ada dasarnya kalau nasabah terlambat menyampaikan apa dokumen tersebut kan mesti didengarkan dulu. Misalnya contoh saja, nggak usah dokumen klaim. Tertanggung terlambat melaporkan klaim, peristiwa klaim. Ya, kalau katakan atas dasar Atmos Good kan kita nggak bisa serta-merta tertanggung terlambat misalnya waktu pelaporan 3 hari, ya misalnya. Tertanggung terlambat melaporkan klaim mungkin katakanlah 2 minggu atau 1 bulan. Dalam kasus contoh yang ekstrim, ya tsunami Aceh, ya gempa bumi di Palu di Lombok ataupun gunung berapi di apa di Jogja ataupun gempa di Padang, apakah tertanggung akan lapor tepat waktu? Kan tidak mungkin, ya Ya untuk Pak. melaporkan tepat waktu. Ini kan nggak masuk akal, ya tertanggung lagi sibuk dengan jiwanya, dengan keluarganya. Lu terlambat lapor, jadi gue tolak klaim. Ini gila, saya Ya Pak. bilang kan. Betul ya? Hmm. Apalagi Betul cuma Pak. masalah dokumentasi. Kan Hmm. mesti didengarkan dulu. Bapak terlambat kenapa? Oh, saya pada waktu itu kami sedang sibuk mengurus anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, kami sibuk, saya tidak berdaya, saya terkapar di rumah sakit. Oh, tidak bisa, salah Bapak. Bapak kenapa tidak lapor ke kami? Kan gila ini namanya. Betul Ya, Pak. jadi atmosfer itu mesti dilihat dia punya faktanya, dengarkan terlebih dahulu. Tidak serta-merta kita lihat dalam polis kan itu loh. Polis itu kan dasarnya apa? Atmosfer. Tanpa atmosfer polis itu tidak ada, percuma. Kan begitu. Makanya saya sangat-sangat sebal sekali. Makanya mengapa saya tidak terlalu disukai oleh teman-teman di industri perasuransian. Karena saya juga berdiri tengah. Ya, saya akan Pak. menghantam perusahaan asuransi yang tidak benar. Ya, saya juga akan mendidik nasabah yang nakal. Ya, supaya Ya. apa? Kita betul-betul membangun Ya. bersama-sama. Karena kita hidupnya hanya sementara kok. Ya, ngapain kita Ya. mau cari apa musuh, cari eh, rezeki yang tidak pantas ya? Kalau memang Ya. Jadi, kita ini silakan, Pak, silakan, sedikit nambahin ini silakan. Pak. Makanya kadang kita itu heran Pak ya. Sebelum-sebelum ini kan sempat dulu viral itu masalah
kasus unit link, Hmm. korban-korban Nah, nasabah ini ini termasuk meminta Pak Edi uangnya Purwanto nih, kembali. kasus unit Nah, link nih, kasusnya ya nih. jadi waktu itu saya pernah berdiskusi dengan perusahaan. Jadi masalahnya gini Pak, Nah, setiap klaim itu kan mereka mempermasalahkan data pekerjaan tidak sesuai, data penghasilan. Nah, jadi saya balikkan sama mereka begini. nah, Jadi gini Pak, Bapak tahu nggak yang nasabah-nasabah viral yang unit link itu pada minta uangnya kembali nah, 100%, itu kan tidak klaim. nah. Jelas-jelas datanya itu tidak sesuai Pak. Ada yang ibu rumah tangga dibikin punya usaha toko, padahal nggak ada tokonya. Itu Nah, agennya, Nah, agennya itu punya sekarang kerjaan. logikanya gini, Pak. Kenapa polisnya itu tidak dibatalkan, uangnya dikembalikan? Kenapa? Hmm. Kenapa hanya saat klaim aja berani klaim batalkan dan berani Nah, klaim kembalikan uangnya? Atau nah. jangan-jangan karena klaim ini uangnya besar, jadi kalian udahlah balikin aja preminya. Itu banyak Sedangkan, kejadian, banyak iya, kejadian. sedangkan kalau dia tidak klaim, contohlah yang nasabah unit link minta premi kembali. Apa alasan mereka, Pak? Wah, ini sudah sah, sudah melewati 14 hari, sudah sah dan mengikat, jadi premi tidak bisa kembali. Nah, coba menurut Bapak gimana? Jadi memang tidak ada standar ya dalam industri perasuransian ya terkait dengan masalah tadi unit link dan non unit link ya. Kalau saya lihat unit link pun juga bahkan ada beberapa nasabah yang tidak dikembalikan preminya, termasuk salah satunya adalah Pak Edi Purwanto dan Ibu Maria Trihartati ya. Iya. Beliau tidak dikembalikan preminya ya. Bahkan terus saja perjuangan Pak Edi sama Ibu Maria ya itu Hmm, membantu banyak puluhan mungkin bahkan ratusan nasabah-nasabah unit link di seluruh Nusantara yang preminya dikembalikan, betul. yang premi dikembalikan. Tapi beliau-beliau ini yang justru tidak dikembalikan karena Jadi mungkin kuncinya gini Pak, menurut saya, coba dibuktikan dulu misalnya kalau di situ ada penghasilan nasabah, misalnya 10-20 juta. Bisa nggak nasabah itu membuktikan melalui rekening koran atau slip gaji? Kalau tidak ada, berarti data tidak sesuai Pak. ya ini Otomatis, agennya punya nah, kerjaan. Saya bilang kembali lagi, agennya tuh mau apa ya? Karena tadi rekrutmen perusahaan asuransi asal cepat-cepat banyak kumpulin agen ya, dilatih dan kemudian dijual, soal jualan. Habis itu yang penting hmm, polisnya cepat masuk, ya premi masuk. Itu doang yang dipikirkan oleh kepala para apa pimpinan-pimpinan perusahaan asuransi. Setelah itu banyak kasus, ya mereka tinggal cabut dari perusahaan asuransi. Kan begitu. Kan lebih mudah kan? Aduh, ini memang permasalahan yang sangat-sangat apa kompleks ya. Begitu. Pak Freddy mau nanya dong satu lagi atau eh, Silakan Pak, silakan Pak. kalau POJK ada nggak Pak POJK yang mengatur contestable period sama kadaluarsa klaim Pak yang Bapak mungkin tahu Pak? Ada? OJK sendiri tidak mengatur secara Oh, detail, oke. ya tidak mengatur. Tapi Oke. kemudian kalau OJK mengatur secara detail, saya khawatir nanti OJK mengatur semuanya nanti. Saya bilang janganlah, mendingan Iya ya jangan. Pak. Bahkan tarif kendaraan pun ataupun properti pun juga saya tidak setuju. Ya OJK Oh, mengatur bisnis ya gitu loh. Mendingan oke. yang besar-besarnya sementara yang detailnya itu biarlah perusahaan-perusahaan asuransi itu mengatur sendiri ya. Tapi kemudian memang perlu dibuat standarisasi Iya sih ya Pak. tadi Paling kan mengenai. Pak, sama kasus asosiasi secara asuransi jiwa perdata dan itu umum ya Pak ya. daluarsa 30 tahun, Pak. Oh, Oh, perdata 30 tahun ya? Iya, Lebih-lebih lagi. ya mungkin nggak bisa asosiasi kali main Pak main AUI atau tutup-tutup AUI begitu aja. ya Pak ya. Daluarsa itu AJI 30 Pak ya. tahun. Gimana Pak Irfan? Ya mungkin AUI dan AJ? ya yang mungkin bisa nggak membuat semacam Aturan-aturan ya mengatur ya, perusahaan-perusahaan di bawahnya ya. Ya mestinya iya begitu. Pak. Begitu Hmm. saya pikir juga begitu. Jadi tadi ada suatu WA group ya, si Sanderson bekas orang mana? Ada beberapa lah dia punya Sanderson ya. Kemudian disampaikan udah bubarin aja itu asosiasi, bukannya menjadi solusi, memberikan solusi tapi menjadi apa ya menjadi permasalahan juga bagi Ya. industri ini gitu loh. Paling nggak ada Oke. rujukan gitu loh Pak dari asosiasi ya. Ya Ya, kalau POJK nggak ngatur ya paling nggak di asosiasi ada yang ngasih ya apa apa inilah rambu-rambunya ya, ya Pak. rambu-rambunya. Oke. Hmm. Silakan Pak Eki, selain itu apa lagi tadi? Saya bilang itu terlampau tidak benar ya, 30 hari terlambat, 90 hari sorry terlambat, Belum lagi langsung Pak. ditolak ya, itu nggak benar. Silakan ada kasus apa lagi Pak Hengki? Itu ada kasus apa ini Pak? Ahli waris itu Hah? di apa dijebak pas ini pengajuan klaim, jadi Ya, dia disuruh mengisi formulir. hah? Nah, kadang formulir itu ada yang kosong, Pak. Nah, Oh, disuruh tanda tangan sama oh, investigator. oke. Ada juga yang artinya mereka itu diancam gitu. Kalau dia tidak membatalkan atau mencabut klaim, Hmm. ya dia akan dipenjara katanya. Jadi jadi itu kasusnya juga udah kita gugat sih sedang dalam proses.
Waduh, Nah, ini jadi dari sinilah mereka sebenarnya, kenapa sih saya, mungkin kalau dilihat orang kan saya sepertinya menjelek-jelekan perusahaan. Tidak. Saya juga kan tanya juga, nggak mungkin saya asal-asalan. Makanya ini sampai jatuh kasusnya itu ke pengadilan, Pak. hmm, Jadi sebenarnya sebelum juga ke pengadilan, kami itu sudah minta sebenarnya dari perusahaan, ayolah kita berdiskusi atau duduk apa gimana, dijelaskan apakah ini selain dia membatalkan klaim itu ada alasan apa, apakah ada fraud, ada misalnya pemalsuan kematian atau apa gitu. hmm. Tapi berdasarkan kesaksian Pak, ahli waris itu dibilang kalau klaimnya tidak dibatalkan, ya dia akan dipenjara. Makanya saya bingung, kenapa kamu dipenjara? Itu kasus sudah lima enak tahun, aja Pak. Pak. Yang ada asuransinya dipidana Pak. Nah, Ini itulah. asuransi kok preman ya? Ya, itu banyak, Pak. Ini sebelum itu, Pak, saya jujur, Coba Pak. dulu kunci mobil. Sudah panen mereka, sudah banyak panen karena berhasil menolak klaim. Jadi ketika kita ini artinya membela, membantu mereka lah ibaratnya. Jadi Ah, perusahaan ini kaget. ah, Sudah 5 tahun kok bisa bisa diperdebatkan lagi. ah. Karena selama ini kan mereka di daerah, di Hmm, kampung, jadi hmm. mereka ada keterbatasan istilahnya, Bahasa, keterbatasan bahasa, terus tidak punya uang untuk ke pengadilan, tidak tahu aksesnya kemana. Jadi, nah sekarang perusahaan bingung kok udah tiba-tiba udah di Jakarta. Ya kita berdasarkan fakta. hmm. Nah, gitu. Jadi gini, memang ini kesalahan juga. Saya akui ya, saya sebagai praktisi saya akui bahwasannya teman-teman dari asuransi jiwa khususnya ya, mereka Ya, tuh apa ya, ingin supaya mendapatkan premi yang sangat tinggi ya. Mereka membuka cabang di mana-mana ya, kemudian mereka merekrut agen di daerah-daerah sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin rekrut. Kemudian dilatih, kemudian disuruh jualan. Yang mereka sasar adalah orang yang tidak paham mengenai asuransi ya, mereka punya tingkat edukasi literasi mereka sangat rendah ya, itu yang mereka sasar ya, yang mereka tidak punya kemampuan komunikasi dengan baik, akses untuk kemana-mana juga tidak ada ya, itu yang mereka sasar untuk dapatkan premi ya, yang penting premi masuk, tapi pada waktu terjadi klaim lantas mereka berusaha untuk menolak. Saya bilang ini salah siapa ya? Salah perusahaan asuransi itu sendiri yang tadi asal terima penutupan dan tidak seleksi agennya dengan benar. Kemudian setelah itu agennya ya kabur-kabur aja kan gitu loh. Jadi saya lihat sini eh, modus ya, modus sudah jadi modus ya, suatu pola ya. Teman-teman di asuransi jiwa ini yang melakukan yang saya pikir cara pemasarannya tidak benar, tapi kemudian juga setelah pemasaran tidak benar, ada kasus, mereka coba pakai tadi preman-preman tanda petik yang private investigator lah, yang tadi mengancam dan segala macam yang saya pikir ini tidak pantas industri yang mulia ya. Ini industri asuransi industri mulia loh, tapi melakukan hal tersebut saya bilang sangat apa ya, sangat tidak pantas saya dan sangat nista. Itu yang saya pikir ya, Pak Hengki ya. Jadi memang ini kita mesti benahi lah, dan memang dengan adanya Zoom ini kan lumayan ya. Jadi akses Bapak di Medan ya. segala macam kita bisa coba terbuka ya. Jadi mereka pun tanda petik tidak coba untuk mencari-cari celah lagi untuk dapat menolak klaim ya. Karena bagaimanapun juga kita nih bersuara untuk apa? Untuk kebajikan supaya mereka pun juga menata, membenahi ke internal. Begitu Pak Hengki. Ada lagi Pak Hengki kasusnya yang lain. Ya, mungkin itulah sejauh ini dulu, Pak. Sementara oke Satulah, dikit ya dulu ya. itulah banyak sebenarnya sih. Bapak Ya, catat aja Pak nanti Pak ya, kalau bisa boleh nanti kita kan ada WA group Pak ya, tadi yang edukasi literasi iya. ya. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin Pak Sutisna atau Pak Pungki Surabaya, mungkin ada kasus atau gimana, silakan Pak untuk kita ngobrol. Pak Sutisna. Pastis, Ya, saya dengerin aja, Bos. Oh, teman juga ternyata temannya ya Pak ini Irfan. bagian marketing support kami, Pak. Oh, oke. Oke, baik Jadi ya, baik. pendengar Boleh yang nyimak, baik Pak. aja. Satu Baik, kantor baik. kami. Baik. Kalau Pak Pungki silakan Pak Pungki, kalau ada case ataupun ada yang mau disampaikan. Monggo Pak Pungki. Maaf Pak, sementara masih nyimak dulu Pak. Silakan Baik, lanjut. terima kasih. Nggak apa-apa. Ya, That's ya. fine. Yang penting kita saling mengedukasi. Kemudian Pak Edi Purwanto. Atau mungkin sebentar Pak Edi. Sebentar. Saya coba serahkan kembali Pak Frans Wiono. Saya punya sahabat senior. Silakan Pak Frans Wiono, Romo Frans. Mungkin bisa menanggapi apa yang tadi kita perbincangkan selama 40 menit ini. Silakan Pak Frans. Oke, Pak Frans kelihatannya ada tapi tidak ada. Oke, Pak Edi Purwanto, selamat sore. Silakan Pak Edi. Monggo.
Saya ada, Selamat Pak. sore, Pak Saya Freddy ada Tilo. mendengarkan, Pak. Ya, baik, Selamat Pak silakan Andreas Pak sore. Frans. dan kawan-kawan, saya ada dan mendengarkan dan mengikuti. Oke, Menarik, cuman sementara saya menjadi pendengar yang baik dulu. Terima kasih, baik, Pak. baik Pak Frans. Terima kasih Pak Frans. Paling nggak nyimak ya. Silakan Pak Nyimak, Edi. Pak, nyimak. Ini tadi kepencet speakernya, jadi nggak dengar suaranya. Baik, terima kasih Oke. Pak Frans. Terima kasih. Salam Silakan Pak kenal, Edi salam kenal, Purwanto. salam kenal. Salam kenal, Pak. Silakan Pak Edi Purwanto dari Lampung. Betul ya? Iya, selamat Silakan. sore. Selamat sore Pak Freddy Tilor, Guru Besar Asuransi. Selamat sore Pak. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih karena saya diperkenankan untuk ikut bergabung dalam Zoom kali ini. Ini perjuangannya berat sekali, panjang ini Pak Edi. Silakan Pak Edi. Nggak apa-apa. Perjuangan saya panjang itu justru sebenarnya mungkin salah satunya untuk memperbaiki industri asuransi. Karena saya terus terang, saya sendiri sebenarnya saya itu tidak membenci produk asuransi. Karena saya tahu ada nilai baik di produk tersebut. Karena orang tua saya sendiri emang pernah menikmatin apa yang disebut produk tanggung jawab dari produk asuransi tersebut. Kebetulan orang tua saya kan Pertamina. Jadi ikut produk asuransi kalau nggak salah itu dulu itu namanya Tugu ya, Tugu Tugu Mandiri. asuransi Tugu Oh, apa? Tugu Saya lupa Pratama. Tugu Mandiri. Kalau asuransi umumnya Tugu Pratama Indonesia. Kalau dulu pernah asuransi jiwanya namanya Tugu Mandiri. Saat ini sudah menjadi asuransi jiwa Pertalife. Iya, Ya. iya. Hanya mungkin sampai sekarang pun sebenarnya saya tuh punya unek-unek yang mungkin nggak bakalan pernah terselesaikan gara-gara ya pertama emang saya sendiri sakit hati sama perusahaan asuransi. Yang kedua, terutama saya sakit hati sama yang disebut dengan otoritas jasa keuangan. Karena ya orang nyebutnya itu OJK itu ora ora jelas kerjonyo, kata Bu Teti Mampong. Ya, dan emang tak lihat sepertinya apa yang tercantum di Undang-Undang tentang OJK, Undang-Undang nomor 21 ya, apa saya lupa. Ya, 21 tahun 2011 ya. Nah, itu terutama pasal 30 itu nggak ada gunanya, mending dihapus saja. Kalau emang saya punya kemampuan untuk menggugat undang-undang OJK, mungkin itu yang saya minta dihapuskan. Karena dengan adanya undang-undang itu salah satunya kan itu beban biaya yang harus dikeluarkan oleh negara ini untuk OJK. Karena ada istilah pendampingan hukum kan, pendampingan hukum itu kan butuh biaya. Makanya saya ngomong mending nggak usah ada pasal 30 tentang pendampingan hukum dalam Undang-Undang OJK. Dihapusin aja. Itu pertama. Yang kedua, mungkin sebagaimana pernah saya sampaikan di chat WA terakhir, sebenarnya perusahaan asuransi itu kalau emang dia punya niat baik, dari awal tinggal tinggal ngomong aja nasabah itu layak atau nggak layak, diterima atau nggak diterima polisnya, paling Ya. itu. Ya. Jadi investigasi itu dilakukan di awal. Di depan. Jangan begitu ada masalah mereka sampai ke pelosok pun akhirnya mereka bisa nemuin loh permasalahan itu. Kenapa nggak pada saat awal mereka melakukan investigasi dan ketemu permasalahannya, jadi tidak berakhir dengan mencoreng apa yang disebut industri kepercayaan ini. Itu. Ya, saya silakan Pak Edi. Mungkin faktor lainnya, satu hal lagi, konsumen atau nasabah ini janganlah diajak berantem di pengadilan. Janganlah disuruh untuk maju ke jalur hukum. Karena dari perusahaan asuransi dan jika selalu mereka berprinsip seandainya nasabah tidak setuju dengan apapun keputusan dari
PUJK ataupun OJK, silakan maju ke jalur hukum. Sebagaimana kita ketahui, untuk maju ke jalur hukum itu kan bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah. Betul. Karena setiap mau mendaftar ke pengadilan butuh biaya pertama. Yang kedua, bagi masyarakat yang benar-benar awam terhadap apa yang disebut industri hukum, cara bikin gugatan aja dia nggak paham, cara mensomasi dia nggak paham. Ya cari pengacara Pak, bayar lagi tapi Pak. Harus nyari pengacara. Sedangkan pengacara, mana ada pengacara yang nggak mau maju tanpa uang sekarang ini? Nggak ada Pak, karena naik taksi perlu uang Pak. Iya. Iya. Kalau perusahaan asuransi mengajak nasabahnya untuk maju ke jalur hukum, berarti ini perusahaan udah nggak beres. Tidak Harusnya baik. itu. Betul. Saya setuju Pak, saya setuju sekali. Betul. Yang ketiga, satu lagi mungkin Pak. Silakan Pak, silakan sebelum saya tanggapi, silakan. Peran asosiasi ini sepertinya nggak ada gunanya sekarang. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AJI maupun AAUI. Karena setiap permasalahan yang muncul, mereka selalu berpihak di yang mereka lihat bagaimana supaya industri asuransi ini maju tanpa melihat perlindungan konsumen. Karena dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen juga saat ini pun sepertinya nggak ada gunanya apa yang disebut dengan UUPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Paling itu aja. Baik Pak Edi, Terima kasih. saya coba tanggapi ya Pak. Sebentar Pak Hengki, saya coba tanggapi sebelum saya lupa. Ya, memang kalau saya lihat industri perasuransian ini dia punya konsep ataupun dia punya moto gampang masuk susah keluar. Ya. Jadi beli polis sedemikian mudah, tapi pada waktu jadi klaim susah keluarnya. Itu moto yang saat ini dipakai oleh industri perasuransian. Saya ingin coba rubah, ya. Saya selalu ingin rubah. Semestinya Pak, susah masuk, gampang keluar. Jadi di depan memang perlu diinvestigasi, perlu diverifikasi, ya apakah nasabah ini pantas terima polis atau tidak. Ya, kalau misalnya sudah bikin polis, berarti apa? Kita sudah memverifikasi dengan baik. Ya, setelah itu kalau misalnya sudah diverifikasi di depan, ya sudah ada klaim, yuk lu bayar. Ini yang saya pikir keliru. Gampang masuk, susah keluar. Ini yang saya pikir perlu dirubah. Yang semestinya susah masuk, gampang keluar. Seperti halnya kalau katakanlah bank mau melakukan verifikasi dengan mau kasih kredit kan itu begitu susah, ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau di industri perasuransian kayaknya gampang gitu loh beli polis. Nggak usah ngisi apapun, gampang Pak, saya isiin segala macam. Bapak nggak usah tanda tangan, gampang Pak, saya tanda tangan. Ya, ini kayak apa ya? Kayak bukan bisnis keuangan, bukan bisnis kepercayaan. Ya, yang saya pikir sembrono. Saya bilang sembrono ya. Itu satu yang pertama Pak ya. Ini tadi yang kedua, masalah apa lagi tadi Pak ya? Masalah tadi yang pertama. Masalah yang terakhir apa Pak ya tadi Pak? Yang sebentar, saya tadi nggak catat Pak. Yang kedua apa? Yang ketiga kedua apa Pak? Pak Edi? Sorry Pak, mic-nya. Mic-nya. Mute Pak. Unmute Pak Edi. Tapi agak lemot. Ya. Mohon maaf Pak Edi, tadi saya nggak catat Pak. Yang kedua apa Pak? Ada yang lain? Ya, saya juga Pak. Kalau nggak salah ada terkait asosiasi. Asosiasi, oke, asosiasi. Jadi saya pikir memang saat ini asosiasi kayak AJI ya, saya langsung aja ya. Ini AJI ini memang untuk perusahaan ya, untuk perusahaan. Dan kemudian kalau misalnya ada kesalahan agen, ya, agen yang dipersalahkan. Makanya saya sangat tidak suka agen itu di bawah AJI. Semestinya agen itu berada di bawah asosiasi agen, ya, bukan di asosiasi perusahaan. Jadi kalau misalnya ada satu kasus, pasti tentunya Pak, AJI akan membela perusahaan asuransi, bukan membela agennya. Jadi agennya jadi apa? Korban, kambing hitam. Jadi dalam saya punya konten yang lain, agen tuh kambing hitam, ya. Jadi padahal agen ini apa? Produk pendidikan daripada perusahaan asuransi kan, betul ya? Dia yang merekrut, dia yang mendidik gitu loh. Oke, tadi yang berikutnya lagi tadi, kenapa ke perusahaan asuransi saat ini lebih suka ke litigasi, ya, suka tidak coba mendengarkan terlebih dahulu. Jadi saya lihat memang ada tendensi dari perusahaan asuransi yang nakal atau yang tidak benar ya, ingin langsung ke litigasi. Padahal sebetulnya kalau sudah diatur kan, sebenarnya ada tahapan-tahapan. Pertama kan ada yang namanya
customer service, customer complaint handling, ataupun customer protection. Semestinya perusahaan asuransi membuka diri, membuka hati, silakan hadir, kita bicara apa permasalahannya. Kan didengarkan terlebih dahulu. Kan ada tahapan-tahapan. Kalau misalnya ternyata memang itu kesalahan kita, industri kita yang salah, semestinya apa? Kita akui, ya kita benahi. Tapi mohon maaf ya, saya sekali lagi mohon maaf. Industri asuransi ini tidak gentle, tidak gentle, ya. Mungkin karena jenis kelaminnya, mohon maaf, female kali ya, bukan gentleman, mungkin ya. Sehingga tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan kesalahan agen pun juga, ya agen yang salah. Mestinya apa? Industri ini secara keseluruhan meminta maaf kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu kan ada kesalahan. Tapi saya tidak pernah lihat dalam narasi di sosial media perusahaan asuransi ataupun industri asuransian meminta maaf. Saya nggak pernah baca tuh. Saya nggak pernah baca, ya. Saya tidak pernah baca. Mestinya kita minta maaf ada kesalahan-kesalahan yang ada, baik itu agen maupun Jiwasraya, Bumi Putra, Warna Arta dan segala macam itu kesalahan-kesalahan yang ada. Ya dan kemudian kenapa kok mereka suka litigasi? Karena mereka mungkin lihat bahwasannya nasabah ini kan awam dan kemudian mohon maaf agak bodoh, tidak punya uang. Ya akhirnya Betul. mereka akan berharap ini selesai dengan sendirinya gitu loh. Padahal kan ini bukan bisnis yang ecek-ecek, ini bisnis kepercayaan. Mestinya dia buka diri, terima kasusnya, edukasi Bapak Ibu. Ini kelihatan memang kesalahan ada, kesalahan Ibu ada kesalahan kami. Ya coba ditengahi lah, mufakat kekeluargaan, namanya Atmos Good Faith. Dan saya mendorong hal ini semua supaya kita mencari nasabah itu tidak mudah ya. Lebih mahal mencari nasabah dibandingkan memelihara nasabah. Yang saya lihat ya. Dan kemudian kalau nasabah yang tidak puas akan lebih banyak cerita ke media massa. Ya, katakanlah nasabah yang tidak puas mungkin akan cerita kepada 1.000 orang. Sementara nasabah yang puas mungkin akan mencerita kepada cuma 10 orang. Dampak negatifnya mereka tidak pikirkan. Ya, dan kemudian kalau sampai ke litigasi, saya bilang ini udah suatu tanda-tanda yang seperti dari Pak Edi sampaikan, ciri khas ataupun tanda-tanda indikasi bahwa perusahaan ini sudah memiliki niat yang tidak baik. Ya, kecuali sudah dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya panjang ya. Tapi kalau misal tiba-tiba ada kasus segala macam langsung litigasi, ini suatu hal yang saya pikir udah menyalahi aturan juga karena kan kita sudah tahu ada internal dispute resolution yang ini mesti dibuka pintu selebar-lebarnya. Begitu Pak Edi sementara. Ya, Pak Freddy, Ya. mungkin satu hal lagi Ya. Terkait bonus komisi ya. Agen itu ibaratnya hanya dapat anggap aja berapa persen dari premi yang disetorkan oleh nasabah. Ya. Kalau seandainya apapun kesalahan yang dilakukan baik itu oleh agen ataupun juga keterlibatan perusahaan asuransi itu dibebankan langsung ke agen, sepertinya jelas ya sepertinya nggak mungkin. Agen itu hanya nerima apa aja dari 100 juta dia total paling menerima berapa 15 jutaan Ya. sampai maksimal 20 juta anggap ya. Ya. Nah, sementara kalau nasabah komplain karena faktor misselling, misleading dan sebagainya, seandainya agen dipaksa mengembalikan, maksimal yang sanggup dia kembalikan ya senilai komisi yang dia terima. Ya, mestinya gitu. Demikian itu fairnya kan? Betul. Iya. Betul. Sedangkan semua premi itu masuk ke perusahaan asuransi. Makanya dalam Undang-Undang Hukum Dagang itu kan jelas ada kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau pihak ketiga atau pihak lain yang terkait dengan penjualan produk. Harusnya itu kan bebannya harus ditimpakan ke perusahaan asuransi, bukan ke karyawan atau agen tersebut. Itu beban maksimal harusnya. Ya makanya mungkin nggak tahu ini di sisi hukumnya yang harus diperbaiki atau di industri asuransinya yang harus diperbaikin. Hanya jangan sampai ya jatuhnya agen itu yang komisi sekian atau bahkan mungkin agen itu hanya bergabung atau berkecimpung dengan perusahaan asuransi itu hanya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba dia harus mengembalikan seluruh premi yang udah diserahkan oleh tidak fair nasabah. juga Pak, tidak fair juga. Jadi agen tuh kan adalah pihak ketiga partner daripada perusahaan asuransi yang menerima komisi atas jasa yang dia
pasarkan ya. Kalau dia terima cuma 10 juta, ya, masa dia mesti kembalikan 100 juta? Ini orang gendeng, ya. Dia cuma terima komisi 10 juta, dia mesti kembalikan 10 juta, ya. Tapi saya nggak tahu ini perusahaan asuransi dasarnya dari mana, ya. Mungkin karena ada di atas agennya ada yang namanya agency manager, ada yang namanya agency director, ada namanya office segala macam. Yang saya pikir ini mungkin berlipat-lipat di atasnya, ya. Dan saya nggak fair, ini saya bilang nggak fair nih perusahaan asuransi ataupun siapapun yang menjatuhkan sanksi kepada agen yang cuma terima 10 juta mesti kembalikan 100 juta. Ini saya bilang tidak fair, ya. Kalau misalnya Anda terima 10 juta, ya Anda mesti kembalikan 10 juta. Bukan kembalikan orang yang dapat komisi yang lain kan gitu nggak bisa. Jadi semuanya dikembalikan. Jadi kalau misalkan ternyata perusahaan asuransi tidak bisa mengkolek lagi premi yang dari mungkin agency manager ataupun agency director, ya salahnya perusahaan asuransi. Yang mesti perusahaan asuransi mengembalikan plus tadi ada komisi agen 10 juta, ya perusahaan asuransi bayar 90 juta dikembalikan kepada nasabah semuanya begitu. Jadi begitu Pak Edi, saya punya tanggapan. Silakan, ini waktunya ternyata sudah 1 jam. Oke, saya coba menyapa Pak Normansyah. Apakah ada tambahan? Mungkin kalau Anda mau buka mic, buka itu, silakan. Ya, ya, terima kasih Pak atas penyampaiannya sangat sangat baik sekali Pak. Cuman saya dalam hal ini hanya untuk berpartisipasi untuk mendengar dulu Pak. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Norman, terima kasih, terima kasih. Nggak Ya, apa-apa. Pak Norman mungkin ya saya mau sebenarnya Pak Norman ini ada yang mau disampaikan nih sebetulnya. Jadi gini Pak, kebetulan salah satu kerabatnya Pak Norman ya itu ada leasing Pak, ada leasing ya. Oke. Dengan salah satu leasing. Nah, tapi ini klaimnya udah hampir setahun tidak dibayar, Pak. Oh, oke. Dan sepertinya leasing pun tidak terlalu peduli karena ya si ahli waris kan masih terus membayarkan cicilan, Pak. Dan kalau tidak dibayar cicilannya kan mobilnya akan ditarik, Pak. Nah, ini gimana, Pak ya? Ya jadi klaimnya ngegantung, si leasingnya juga nggak terlalu peduli, ya dia cuma hanya sampaikan bahwa asuransi belum melakukan investigasi, belum bayar, belum proses lah gitu loh. Sementara kalau asuransi dikejar ya dia masih berdalih lagi mau melakukan investigasi, tapi belum dilaksanakan juga Pak. Asuransi nah, kendaraan ya, Pak mobil. Iya Pak, betul Pak. Asuransi leasing kendaraan Pak. Mobil ya. Oke, mobilnya hilang. Iya. Mobilnya nggak hilang Pak. Jadi nasabahnya meninggal Pak. Nasabahnya meninggal dan tidak bisa lagi meneruskan pembayaran itu. Kemudian? Kenapa Pak? Maaf. Nasabahnya tidak bayar, nggak bisa bayar atau bagaimana? Nasabahnya kan meninggal nih Pak, ya kan. Harusnya kan kalau meninggal mengajukan klaim kan Pak. Ada dia punya asuransi jiwanya. Klaimnya ini udah hampir setahun tidak dibayarkan. Oke, dia punya asuransi jiwanya. Nah, ada asuransi jiwanya. Asuransi jiwa dan asuransi kendaraan ya, dua polis ya. Iya, betul Pak. Nah, kan buat si leasing kalau asuransi nggak bayar ya maka si ahli waris harus tetap berkewajiban membayar cicilan kan Pak. Kalau nggak mobilnya ditarik. Jadi gini, oke. Alasan si asuransi karena meninggalnya akibat PEC. Akibat pre-existing condition. Akibat pre-existing Pak, akibat jantung. Nah, si ahli waris sudah menantang bahwa si debitur atau orang tuanya itu sebetulnya tidak mengidap penyakit jantung. Silahkan dilakukan investigasi. Oke. Ya. Ini asuransinya warnanya apa? Dia mendampingi. Asuransinya warna apa? Warnanya warna-warni, Pak. Biru, hijau, merah? Iya. Ya, biru lah. Bisa dibilang. Biru ya? Oke. Biru lah. Oke. Ya ini sangat prihatin ya Pak. Itu gimana Pak ya untuk apa ya untuk menjembatani itu Pak ya. Oke, jadi memang begini, kalau kita beli asuransi jiwa dan kemudian dipaksakan oleh leasing kan, leasing biasanya melaksakan kan, tapi kemudian leasing asal mengisi saja, ya biasanya kan leasing yang ngisiin tuh, ya, leasing yang mengisiin, kemudian perusahaan asuransi bilang itu ada present condition yang salah, ya. Itu bisa di-argue, bisa ditantang apakah betul atau tidak kan itu loh. Nah, setelah itu tantang kemudian sampaikan aja bahwa ditantang, Pak. Bahkan kemudian cuma udah berbulan-bulan ya dibilangnya masih proses gitu loh, Pak. Itu loh, Pak. Diangkat aja Pak di media massa Pak, sosial media Pak Norman membantu nasabah Bapak. Ya, siap Pak, siap. Nama nasabah Bapak siapa Pak?
Pak Junaidi, Pak. Hadi Pak, namanya Hadi. Pak Hadi. Hadi. Ya. Di mana? Di Surabaya, Pak? Di Iya. Jakarta? Di ini Pak, jauh Pak, di Samarinda Pak. Oh, Kalimantan Samarinda. Ya sebetulnya itu Iya. sebetulnya hal yang sederhana, ya. Ini leasing kerjasama dengan asuransi jiwanya tidak mau bayar karena ada pre-existing condition, kemudian juga leasingnya yang ngisiin segala macam itu bisa gampang. Pak Norman sudah masuk dalam WA Group, Pak ya? Iya. Belum, Pak, belum. Belum Pak, tapi ya dia tim saya juga Pak. Oh, oke. Nanti Ya, masuk grup aja Pak Norman. Ya, nanti siap, Pak. boleh Pak, nanti kita akan coba gini aja. Intinya kan Bapak sudah membuka wacana di sini di webinar ya ataupun edukasi literasi ya. Saya pikir ini mesti kita luruskan lagi. Nanti Bapak catat aja nama perusahaan asuransinya. Nanti kita akan lebih detail Pak. Nama perusahaan asuransinya, nama leasingnya, kasusnya. Ya, jadi kita akan bicara 1 jam tentang kasus itu saja Pak. Ya, supaya ini lebih detail dan kemudian kita akan tanda petik mengungkap, menyingkap segala sesuatunya supaya lebih terang Pak gitu. Oke, Pak. Begitu ya Pak ya, Pak Irfan sama Pak Norman ya. Baik Pak. Oke Pak. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Cukup Pak, kalau bisa Pak. Cukup Pak Irfan ya, Pak Norman cukup, Pak Edi cukup, Pak Hengki ada tambahan? Kalau kita berharapnya sih ke depannya ini Pak ya, perusahaan asuransi itu ya beretikat baiklah, jangan hanya saat terima premi doang mereka beretikat baik gitu. Itu aja Ya, harapan nasabah gitu Pak. Siap Pak. Oke, Pak Frans mau tambahkan Pak Frans Wiono. Senang Pak mengikuti Pak mendengarkan case-case yang diungkapkan oleh bapak-bapak yang sangat straight to the point ya. Jadi tentu saja menjadi pembelajaran bagi kita dan bagi pelaku industri asuransi harus lebih lebih bisa juga memahami dan menguasai apa yang mereka bisniskan, dan juga kalau menjual bisnis yang menurut saya harus benar-benar dipersiapkan. Khususnya yang saya amati adalah peran agen itu kadang-kadang terlalu menggampangkan kalau menjelaskan produk kepada nasabahnya, sehingga pada saat kalau terjadi klaim bisa menimbulkan masalah. Nah, ini harus kita hindari, dan mungkin kita perlu bicara dengan asosiasi bagaimana pembinaan para agen. Itu aja catatan saya Pak. Baik Pak Frans. Makasih, Oke, Pak. jadi sebelum saya akhiri, saya coba sedikit tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Frans Wiono, senior saya, bahwasannya agen adalah orang yang di bawah perusahaan asuransi yang mereka direkrut, yang kemudian mereka diverifikasi dan mereka dididik ya, diajarkan dan segala macam. Semestinya mereka juga diawasi ya. Jadi selama ini terus saja agen-agen pada waktu mereka direkrut itu dia punya verifikasi ataupun kriterianya tidak begitu standar ya. Jadi semuanya, jadi garbage in garbage out ya. Itu satu. Kemudian kedua, tadi topik-topik ataupun materi-materi yang diajarkan pun juga tidak standar ya. Kemudian agen-agen pemula diajarkan cuma 1 minggu, kemudian disuruh jualan ya, tidak diawasi oleh seniornya, tidak disupervisi oleh seniornya. Semestinya tidak langsung dilepas ke lapangan ya, mestinya didampingi oleh seniornya supaya seniornya melihat. Bahkan mungkin seniornya sendiri yang melakukan penjualan terlebih dahulu didampingi oleh juniornya yang calon agen yang mendengarkan. Setelah mungkin 2-3 kali presentasi, mungkin nanti juniornya yang di depan, seniornya di belakang yang ngawasi. Itu yang semestinya tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Yang selama ini, mohon maaf, tidak dilakukan oleh industri asuransian. Sehingga apa? Industri asuransian ini carut-marut, berantakan ya. Oke, jadi begitu dulu sementara. Pak Ivanto, sebelum saya tutup, ada tambahan dari Pak Ivanto dari Magelang? Monggo. Oke, sedang merokok beliau ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan komunikasikan lagi, mudah-mudahan kita bisa membangun ini dengan baik dengan menjadikan masyarakat luas. Ya, thank you. Selamat sore. Take care. God bless. Bye bye. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Bye bye. Terima kasih.